Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Rosa Putra, NIM 61014211130. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Elena. Mempelajari perkembangan belajar gerak bagi calon guru sangat penting, karena dengan mempelajari hal itu, kami sebagai calon guru dapat mengetahui kapan dimulainya masa perkembangan belajar gerak pada anak secara normal, dan calon guru dapat menyusun pedoman secara tinggi badan, berat badan, usia, perkembangan motorik, dan emosional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masa adolescence dan masa dewasa. Masa adolescence atau masa remaja merupakan masa transisi pada anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja dibagi menjadi dua, yakni remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal dimulai pada usia 13 hingga 16 tahun, dan remaja akhir dimulai pada usia 17 hingga 18 tahun. Pada masa ini, anak-anak akan mengalami perubahan secara fisik. Contohnya pada anak laki-laki mengalami perubahan seperti tumbuh jagung, suara membesar, dada bidang, serta mimpi basah. Kemudian pada anak perempuan akan mengalami perubahan seperti tumbuhnya payudara, menstruasi, suara melengking, dan pinggul melebar. Selanjutnya ada masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa yang tidak terkena perubahan ketika terjadinya perkembangan pada masa adolescence atau masa remaja. Selanjutnya ada perkembangan gerak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sifat yang berasal dari diri sendiri, dari individu sendiri, atau biasanya dipengaruhi oleh keturunan, oleh orang tua. Kemudian ada faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar individu, biasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transfer positif, transfer negatif, dan netral. Transfer positif merupakan transfer keterampilan yang bersifat menguntungkan bagi pengalaman baru. Contohnya ketika kita belajar tenis meja akan berpengaruh ketika kita belajar tenis lapangan. Selanjutnya ada transfer negatif, yakni transfer keterampilan yang bersifat merugikan bagi pengalaman baru. Contohnya ketika kita belajar mendribel bola basket akan berpengaruh ketika kita belajar mendribel bola tangan atau handball. Selanjutnya ada zero atau netral, yakni transfer keterampilan yang tidak mempengaruhi bagi pengalaman baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertama, pertumbuhan merupakan proses meningkatnya seseorang secara fisik. Lalu ada perkembangan, yakni proses perubahan organ tubuh yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan. Selanjutnya ada kematangan, yakni kemajuan ke arah paran yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.